Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dicintai Allah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali lagi kita semuanya berkumpul dalam majelis ilmu dalam rangka untuk menambah iman, menambah hidayah, dan juga dalam rangka untuk menyempurnakan keislaman. Jamaah sekalian, kita itu kalau sudah mau ngaji berarti referensi hidup kita sudah mulai membaik. Manusia itu dalam menjalani hidupnya itu punya prinsip dan punya rujukan. Yang paling jelek itu kalau sampai manusia rujukannya adalah hawa nafsu. Jadi apapun yang dikedepankan nafsunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Pernah enggak kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai tuhannya? Dia ikuti, dia puja, dia turuti, sehingga akhirnya dia itu amtahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun. Apa kalian pikir orang kalau sudah ikuti nafsu itu masih punya telinga dan mata? In hum illa kal an'am, mereka itu sudah seperti binatang. Bal hum adallu sabila, bahkan mereka itu lebih sesat ketimbang binatang. Dan ini kita bisa melihat di negara-negara kafir Eropa, Amerika, dan negara-negara kafir yang lain. Itu benar-benar hawa nafsu itu jadi panduan hidup, sehingga mereka itu hari ini di Belanda, di Inggris itu sudah legal nikah sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya, mereka pokoknya nafsunya yang digedein. Mereka punya anak repot, akhirnya melahirkan aliran free child, gak mau punya anak. Ya, mereka merasa laki-laki perempuan gak adil, muncul aliran feminis. Pokoknya apapun nafsu mereka diperjuangkan sampai seperti itu. Ya, itu masih gede. Ya, jadi untuk di negara-negara barat itu untuk pernikahan sama jenis itu sudah legal. Bahkan pelajaran di sekolah itu sudah biasa, Pak, yang namanya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau di Kanada itu anak boleh menentukan mau laki-laki atau perempuan, terserah, mau milih aja, Pak. Jadi nggak ada di akte itu laki-laki atau perempuan. Kalau ada yang nanya kamu laki-laki atau perempuan, harus mengikuti kemauan yang jawab. Sampai-sampai laki-laki perempuan aja mereka bingung. Coba, laki-laki perempuan aja udah hilang dari kehidupan mereka, sehingga mereka tuh banyak yang berewokan ditanya cewek, ternyata apa? Jawabnya cewek, karena panduan hidupnya adalah hawa nafsu. Bahkan di Kanada itu, ya, dipimpin oleh Justin Trudeau itu, dia akan menghukum keras kalau ada orang tua melarang anaknya itu kegiatan homoseksual, pokoknya kegiatan yang berbau-bau sesama jenis seperti itu, ya. Itu lebih biasa, lebih mending. Karena ternyata di gedung putihnya Amerika itu berkibar bendera pelangi, bendera sesama jenis. Dan itu ternyata masih mending. Gedung PBB yang isinya lebih dari 120 negara di dunia, di situ mancap juga bendera pelangi. Ya Allah, manusia itu udah ngikutin nafsu, ya, ngikutin nafsunya. Binatang pun kalah, ya, kalah parah, begitu ya, kalah telak seperti itu. Ya, jadi mengerikan sekali. Maka dari itulah kita kalau sampai rujukan hidupnya ngikutin nafsu terus, pengen apa aja dituruti, maunya apa gak mau diatur sama Allah dan Rasulnya, disitulah awal mula kita akan binasa dan celaka. Alhamdulillah.
maka jangan pernah ikuti nafsu. Nafsu itu selalu nyuruh yang jelek, dan nafsu itu ngajak kita pokoknya untuk binasa. Maka berhati-hati. Yang kedua, ada orang yang rujukan hidupnya itu apa kata nenek moyang. Ya pokoknya kata mbak saya begitu, gitu ya. Dulu ibu bapak saya ngajarinya begitu pokoknya. Dan terus itu maksudnya apa? Dia nggak tahu pokoknya begitu. Nah ini juga rujukan hidup yang kurang benar, ya. Kecuali kalau nenek moyang kita itu orang Madinah, karena nenek moyang kita berarti Rasul dan para sahabat, begitu ya. Boleh kita kalau tinggal di Madinah kata nenek moyang saya, nenek moyangnya kan Rasul dan para sahabat. Dan kita yang Jawa Barat nenek moyangnya Tarumanegara, ya, Sunda, Galuh, Pajajaran, semuanya kerajaan Hindu-Buddha. Yang di Jawa Tengah nenek moyangnya Mataram kuno, dinasti Sailendra, dinasti Isyana, semuanya itu Hindu-Buddha. Yang Jawa Timur nenek moyangnya orang animisme, dinamisme, ya, kemudian Kerajaan Singosari, ya, Data, Kediri, Kerajaan Majapahit, semuanya Buddha, Hindu-Buddha. Yang orang dari Sumatera kebanyakan mayoritas nenek moyangnya Sriwijaya. Yang dari Kalimantan, Kutai Kartanegara, semua itu Hindu-Buddha. Makanya kalau sampai kita ngikutin nenek moyang, pasti ajaran nenek moyang itu akan ada yang lolos sampai zaman sekarang. Banyak sekali ajaran nenek moyang kita itu yang tembus ke zaman kita atas nama ngikutin nenek moyang, gitu ya. Banyak ajaran-ajaran itu seperti itu, ya. Maka kita semuanya tolong waspada kalau dari nenek moyang. Pastikan kalau memang itu baik, lestarikan, karena itu berarti sudah sesuai dengan hidup kita. Tapi kalau memang itu berlawanan dengan syariat, jangan segan-segan untuk meninggalkan, ya. Kita melihat tradisi-tradisi syirik masih dijalankan, ngasih sesajen ke pohon-pohon gede. Jadi sini yang udah muslim semua pun Pak, itu tempat-tempat yang rawan kecelakaan, mesti di situ ada bunga ya Pak ya, ditebarkan. Itu ajaran siapa kira-kira? Nenek moyang. Seperti itu ya. Kalau di laut biasa melakukan kepala kerbau, kepala sapi. Kalau orang mau buat bangunan biasa ditancepin dulu kepala kambing atau kepala sapi biar bangunannya kokoh dan tidak kena marah bahaya. Itu masih tembus sampai zaman kita, ya. Nah, kemudian kadang-kadang yang tembus ke zaman kita itu mitos-mitos kecilnya. Anak perempuan suruh nyabu bersih. Kalau nanti nyabunya nggak bersih, katanya apa? Suaminya berewokan, katanya begitu ya. Ya kalau perempuan dikasih tahu begitu ya langsung milih untuk ya lebih bersih-bersih daripada punya suami berewokan, begitu ya. Jadi artinya dulu nyuruh apapun diselipin doktrin yang nggak pernah ada sebenarnya. Biar diturutin, dikasih tambahan-tambahan yang serem-serem, ya. Nggak boleh dudukin batang. Maksudnya itu ya batal itu buat kepala, tolong jangan didudukin, begitu ya. Tapi ditambahin mitos tinggi. Nanti bisul kan, begitu ya. Bisul itu bukan karena bantal, ya. Bisul itu karena ada darah kotor di dalam tubuh kita. Nggak ada hubungan antara bantal sama bisul itu. Tapi nenek moyang kita dulu mengajarkannya begitu. Nah maka dari itulah kita berhati-hati sama tradisi nenek moyang. Kalau memang baik, laksanakan terus, lanjutkan, karena itu yang terbaik buat kita. Tapi kalau memang itu bukan, ya, merupakan kebaikan, jangan segan-segan untuk meninggalkan. Contoh yang baik misalkan baju, orang Indonesia pakai baju batik kan biasa ya, nggak ada yang puyeng ya. Orang Arab suruh pakai baju batik itu udah berkunang-kunang Pak. Mencatatkan begitu Nabi Muhammad aja sholat, itu gambar batik itu bikin beliau sholatnya ambiar, coba. Jadi beliau nggak cocok. Orang Arab paling senang itu warna yang putih, kuning, merah, yang satu warna aja. Jadi mereka punya tradisi untuk masalah warna, satu warna seperti itu. Nah kalau kita orang Indonesia, itu kita sama batik itu nyaman. Justru ini melambangkan, ya, baju yang berwibawa dan lain sebagainya, begitu ya. Jadi makanya berbeda. Orang Arab itu walaupun ngecor pun pakai jubah loh Pak.
Jadi jangan kalau di Arab lihat orang pakai jubah itu jangan dipikir wah ini Ustaz mau ngisi mana, bukan, mau ngecor biasanya Pak. Ya, kalau nggak gitu tuh mau itu, ya penean itu mau naik kurma itu, ngawinin kurma, itu pakai jubah. Itu memang pakaiannya orang Arab, ya, dan mereka nyaman dengan seperti itu. Dan kita orang Indonesia suruh pakai baju putih ala orang Arab seperti itu. Pertama, keringat kita nggak mendukung, Pak. Jadi keringatnya orang Arab sama keringat kita aja itu udah beda baunya, Pak. Jadi yang pertama perlu dicatat ya. Jadi kata teman-teman, para syekh itu di sana kalau mandi itu biasanya kadang sepekan itu sekali, Pak. Dari sunat doang. Tapi badannya nggak bau. Karena orang Arab itu keringatnya nggak bau. Beda. Nah kalau kita sepekan nggak mandi, Pak ya, seperti itu, wah itu ngalahin asemnya tape, begitu ya. Kita bakalan luar biasa baunya, dan disitulah mungkin tradisi itu akan berbeda dalam banyak hal. Maka dari itulah kalau memang baik dikerjakan, tapi kalau memang nggak baik ya tidak usah diteruskan. Jadi di dalam Al-Quran mengikuti nenek moyang itu merupakan sumber rujukan yang sangat kurang baik. Ya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Mereka kalau disuruh ikuti apa yang Allah ajarkan, mereka menjawab kami mengikuti ajaran nenek moyang. Nah ini bahaya. Kalau yang salah-salah tetap dilestarikan. Ya, seperti di daerah Malang itu kalau lagi gerhana itu masih banyak masyarakat itu keluar bawa panci, bawa wajan, ya, mereka sambil menungin itu Pak, begitu ya. Karena nenek moyang dulu ngajarin kalau lagi gerhana itu bulan atau matahari sedang dimakan sama raksasa. Raksasanya orang Jawa dulu namanya Bathara Kala, ya. Bathara Kala itu raksasa jahat yang tugasnya mengacaukan kehidupan semesta alam. Makanya masyarakat Jawa kalau melihat ada gerhana langsung pada pukulin itu biar pergi raksasanya, begitu ya. Ya Allah. Padahal udah sekolah, di sekolah udah diajarin Pak sistem tata surya, ya. Udah diajarin tuh bulan di mana, matahari di mana, bumi di mana. Udah diajarin tuh yang namanya revolusi, rotasi, udah ngerti. Tapi ya ada yang masih tetap mengamalkan ajaran nenek moyang begitu. Nah inilah makanya setelah kita itu mendapatkan ilmu, hendaknya apapun yang dilakukan nenek moyang yang tidak syar'i tidak usah diteruskan. Tapi kalau memang itu baik dan sesuai dengan maslahat kita, lanjutkan. Itu tidak menjadi masalah. Ya, masuk urusan baju, urusan makanan, itu silakan dilanjutkan. Tradisi nenek moyang kita biasa makan apa, ya, kita nggak perlu merubahnya. Ya, orang Indonesia punya tradisi, misalkan punya soto, punya rawon, punya pecel. Ini semuanya warisan nenek moyang Pak. Tapi nggak ada yang salah karena bahan-bahannya semuanya halal, begitu ya. Sehingga nggak usah kita rubah, nggak usah kita rubah. Ya, dari sono sudah syar'i ini, ya, sudah halal, gitu ya. Dan ini asli nenek moyang yang menemukan. Karena nggak ada kan profesor penemu pecel, nggak ada ya. Profesor penemu rawon juga nggak ada. Ini asli nenek moyang kita yang menemukan hasil racikan mereka. Kita lanjutkan nggak masalah karena bukan bab yang menyimpang. Nah, kemudian yang ketiga, ada manusia yang rujukan hidupnya itu adalah yaitu ya apa kata orang-orang gitu. Jadi sukanya ngikutin apa yang lagi ramai di masyarakat. Ini sumber yang bikin sesat kita Pak. Ya, jadi misalkan masyarakat lagi ngomong katanya besok tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 mau kiamat gitu ya. Akhirnya ikutan panik. Nah itu kalau kita ambil ilmu dari apa kata orang-orang, ya begitu jadinya. Ya, kasih tahu tanggal 12, ya tanggal 21 bulan 12 tahun 2012 akan ada peristiwa besar, ya kiamat katanya begitu ya. Udah kan terlanjur percaya banget, ternyata nggak jadi kiamat. Bahkan ada beberapa teman itu di Padang itu sampai jual tanah, jual sawah, jual rumah, karena dengar info tanggal 21 Desember 2012 akan terjadi kiamat. Itu diperkuat dengan data dari NASA yang katanya ada meteor mau nabrak bumi, dan diperkuat lagi sama ramalan
suku Maya. Coba ilmu ngambil dari sumber seperti ini Pak, dan ternyata gagal. Kiamat gak jadi, tanah udah terlanjur dijual murah, rumah udah terlanjur dilepas, ladang udah terlanjur dibuang. Ternyata gak jadi kiamat. Ya, ini efek kalau kita suka ikut-ikutan, ya begini nih jadinya. Maka kita semua tolong kalau mau menjalankan agama jangan ikut-ikutan. Pastikan nanti sumbernya yang lebih benar, yang lebih valid, gitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu ikutin kata orang-orang, kamu bakal sesat sendiri kamu. La takun imma'iyatan. Jangan jadi orang yang suka ikut-ikutan. Nanti kalau orang nyemplung neraka, kamu pun akan ikut nyemplung juga. Itu kata Rasulullah ya. Maka dari situlah maka jangan ikut-ikutan apa kata orang. Ada yang ngaku Imam Mahdi, langsung pada ikutan bai'at. Ya, ikut-ikutan itu begitu Pak. Ya. Ada yang ikut-ikutan MLM, akan ikutan. Ada yang ikut-ikutan investasi, akhirnya bodoh. Ya, begitulah hidup kita. Pokoknya kalau ikut-ikutan terus dalam banyak hal, kita akan tersesat. Maka hati-hati. Ya, apa kata orang-orang itu belum tentu benar. Yang viral belum tentu benar. Ya, yang ramai belum tentu benar. Kadang itu misinformasi. Apalagi di zaman seperti hari ini Pak, banyak banget informasi yang salah. Sampai puyeng kadang rasanya Pak. Ya, saya beberapa kali baca artikel apakah minum air minum air hangat itu baik bagi kesehatan. Banyak dokter yang mengatakan itu mantap kalau kita minum air hangat begitu. Dan orang-orang sudah banyak yang praktek katanya. Tapi ternyata ada penelitian itu dari Harvard itu menyebutkan bahwa air dingin itu masuk tubuh kita pun nggak ngefek, mau hangat mau dingin, karena badan kita ini sudah punya kondisioner, sudah punya alat untuk mengkondisikan Pak. Sehingga apapun yang masuk ke dalam tubuh itu akan dibuat stabil. Dingin akan diangetin, yang hangat bakal didinginkan sama tubuh kita. Tapi setelah orang pikirin air hangat, katanya air dingin juga bagus. Insya Allah ya. Akhirnya dari situlah kadang ketika kita baca hadis Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, karena ahabbus syarabi ila Rasulillah al-barid al-hul. Aisyah menceritakan minuman yang paling disukai Rasulullah itu manis dan dingin, dingin dan manis. Es degan dari Pak ya, atau dan lain sebagainya. Ini kemungkinan manis dan dingin. Itu kesukaan Rasul. Ayo nanti kita buktikan penelitian di masa depan akan bicara apa. Manusia terbaik, suri teladan kita menyukai minuman manis dan dingin. Ya, seperti itu. Dan ini ternyata kita di penelitian-penelitian yang terbaru, bukan air itu masuk ke dalam tubuh kita langsung ya bisa menyesuaikan suhunya. Dia yang akan menetralkan supaya nanti di dalam tubuh ini tidak berbahaya. Jadi jangan dipikir kalau kita minum air hangat di dalam tubuh jadinya tetap hangat, minum air dingin di dalam tubuh tetap dingin, tidak. Semuanya akan diproses sehingga suhunya sama kayak tubuh kita. Maka dari itulah ikut-ikutan apa kata orang itu bahaya buat kita, Pak. Jangan. Nah kemudian yang selanjutnya yang bahaya lagi, yaitu ngikutin ulama-ulama yang fasik, orang pinter tapi gak punya ketakwaan. Dia diikuti banyak orang tapi menyesatkan. Apa ada yang seperti itu? Ya ada Pak. Coba dengan lihat itu As-Zaitun Pak. Itu jelas ya, pimpinannya itu mengatakan Quran itu bukan firman Allah. Quran itu omongannya Nabi Muhammad. Coba. Dia mengatakan begitu. Dia kalau isi acara bukan assalamualaikum Pak, salam, begitu Pak. Ya, dia itu ya berkali-kali kalau ceramah ngutip dan meyakinkan seputar ayat-ayat ambil dari Alkitab. Tapi pengikutnya banyaknya bukan main. Bahkan kemarin mereka itu demo di depan gedung MUI pusat menuntut MUI tolong jangan macam-macam sama Az-Zaitun. Ya, gimana nih?
Jadi jangan dipikir walaupun seorang itu yang sudah kita anggap sesat sekarang itu jangan dipikir gak ada yang ngikutin, ada, tetap ada. Maka dari itu Assalamualaikum, tolong kita pastikan jangan ngikutin ulama-ulama yang menyimpang. Mereka yang berani menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan ittaqadu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan ulama-ulama mereka sebagai Tuhan tandingan Allah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mana mungkin kita menuhankan ulama? Bukankah kalau ulama kalian menghalalkan apa yang Allah halalkan kalian ikut? Iya. Bukankah kalau ulama kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan kalian juga ngikutin? Iya. Itu namanya ikutin, itu ibadah, itu nyembah namanya. Makanya hati-hati kita pastikan pilih ulama yang menuntun kita ke surga, bukan sembarang ulama. Dan kemudian yang selanjutnya ada yang sangat bagus, yaitu kita semuanya ini ngikutin ulama yang benar-benar sudah disepakati oleh umat Islam. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, dan ulama-ulama turunan mereka. Ya, ini kalau kita ngikutin mereka, kita udah makin dekat sama hidayah, Pak. Karena mereka semuanya itu kata Ibnu Taimiyah, insya Allah sudah berusaha menunjukkan kita ke jalan yang paling benar. Nah, akan lebih sempurna lagi kalau kita itu ngaji terus sampai ke level kamu kok melakukan ini itu kenapa? Karena saya ngikutin apa yang ada di Quran, terus yang ada di dalam hadis. Itu yang paling istimewa, referensi hidup paling top itu yaitu kalau kita sudah patokannya apa yang ada di Quran, apa yang ada di dalam hadis, itu udah baru benar-benar kita ihtada mendapatkan hidayah. Nah, maka ngaji seperti ini memperbaiki referensi hidup kita, Pak ya, biar nggak melulu apa kata baik begitu loh, Pak ya. Coba masyarakat sini kalau ada yang istrinya lahiran, itu hari-harinya diapain, Pak? Hari-hari plasentanya diapakan? Dikubur. Setelah betul kalau dikubur itu ajaran Islam, Pak, karena apapun yang terpotong dari tubuh kita itu memang demi memuliakan itu syariatnya adalah dikuburkan, Pak. Rambut dipotong, kubur, kuku, kubur, ya. Misalkan ada orang kok ketabrak di jalan, tangannya kepotong, kubur, itu syariat. Termasuk kalau ada orang melahirkan, dikubur untuk hari-harinya. Nah, tapi masyarakat kita nggak berhenti sampai di situ. Setelah dikubur, biasanya dikasih apa? Lampu, begitu ya. Dan lampunya itu ya khas banget, Pak. Harus lampu yang 5 watt, yang warnanya kuning, kan begitu ya. Kenapa nggak pakai LED? Ini kan zaman udah modern, zaman udah kebiar seperti ini. Kenapa nggak diganti pakai lampu yang gede begitu loh? Nah, ini semuanya yakin jawabannya ya pokoknya kata mbak saya suruh begitu. Soalnya katanya itu dulu hari-hari itu adalah saudaranya si anak yang menemani selama di dalam perut, sedulur katanya begitu ya. Makanya ketika lahir sedulurnya dikuburkan mati, anak kita yang hidup. Lalu kemudian nanti kalau ada apa-apa sedulurnya dikonfirmasi. Kok misalkan bayi kita suka apa demam, nah akhirnya si hari-hari ini disirami, ya. Ini nyambung nggak kira-kira? Bakal mendinginkan suasana nggak, Pak? Ya enggak, tapi itu masih diamalkan sampai sekarang, Pak. Ya, mengubur hari-hari itu syar'i, betul, silakan dilakukan. Ya, tapi untuk ngasih lampunya itu jelas berasal dari tradisi Hindu-Buddha yang pernah ada di Indonesia, tembus sampai zaman kita. Ya, tembus sampai zaman sekarang. Seperti itu ya. Dan kita bisa membuktikan bahwa tradisi ini sebenarnya hanya mengada-ngada. Kita bisa melihat buktinya orang Eropa sama Amerika itu mereka kalau anaknya lahir nggak ada satupun yang hari-harinya itu dikasih lampu, Pak. Tapi ya pinter-pinter, ya sehat-sehat, seger-seger juga, ya seperti itu. Nggak ada efeknya apapun. Mereka kalau anaknya lahir itu langsung ada dipotong, masukin plastik, buang tong sampah. Itu yang ada. Tapi nggak ada efek apapun, gitu ya. Jadi artinya ini semuanya murni ya ma'anzalallahu biha min sultan. Tidak pernah Allah turunkan ilmu seperti itu kepada
kita yang mengada-adakan sendiri, ya. Dan adanya mitos-mitos, tahayul-tahayul. Kalau mitos itu ya keyakinan-keyakinan, Pak. Kalau ada buku-buku masuk rumah, tandanya mau ada tamu. Jadi mau keluar rumah itu sampai waduh ada buku-buku, nanti kalau ada tamu siapa tahu bawa duit, begitu ya. Ternyata gak ada tamu, begitu ya. Buku-buku masuk rumah kan kesasar aja, Pak. Gak ada urusannya sama info atau tanda-tanda apapun. Orang dia bukan kurir dan juga bukan kiriman dari siapapun, gitu ya. Kadang-kadang kita masih melihat, ya, banyak sekali khurafat-khurafat atau mitos-mitos yang diyakini di masyarakat dan itu masih diamalkan. Gitu. Sekali lagi masih dikerjakan, masih diamalkan. Ya, ada juga yang tahayul. Nah, tahayul itu keyakinan yang salah, keliru, murni khayalan manusia, tapi jadi serem. Kalau ada orang mati dalam keadaan hamil, jadi apa? Kalau ada orang mati hamil, meninggal dunia, nanti kira-kira jadi apa? Ya benar kan sebenarnya jadi jenazah. Habis itu arwahnya ke alam barzakh untuk anaknya besok nungguin di akhirat, siap memasukkan bapak ibunya ke surga. Itu kalau keyakinan Islam. Yang Allah turunkan begitu bunyinya. Tapi kalau kita ikuti tahayul yang ada di masyarakat, orang hamil kok meninggal, wah itu anaknya bakal keluar lewat punggung, lalu punggung emaknya bolong, lalu kemudian jadi kuntilanak sudut bolong, ya kan ya? Itu semuanya keyakinan itu masih melekat. Kalau ada orang nguburin mayat lupa lepasin tali pocong, tahayulnya apa? Bakalan bangkit lalu kemudian menteror masyarakat minta dilepasin tali pocong. Itu gak pernah ada, ya, itu gak pernah terjadi, tapi itu tetap saja dianggap begitu ya. Bahkan saya pernah mendengar beberapa kali gitu ya, orang ketika lupa lepas tali pocong di rumah itu bingung, gemetaran, gugup, panik, Pak. Akhirnya ada yang sampai bongkar kuburan lagi demi lepasin tali pocong, sampai sekonyol itu kadang-kadang. Padahal dalam syariat tali pocong mau dilepas boleh, nggak dilepas pun juga boleh. Kalau tetap bungkusan seperti itu boleh. Ya, menurut mazhab Syafi'i tidak masalah seandainya dikubur tetap pocongan. Walaupun menurut mazhab Hambali sunnahnya dilepaskan, sunnah. Ya, seperti itu. Jadi artinya dalam kali ini barakallahu kita melihat tahayul pun ada yang tembus sampai ke zaman kita. Padahal itu mungkin entah dari mana asal usulnya. Begitu ya, dari mana asalnya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka disinilah kata Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fanduru amma ta'buduna dinakum. Pengetahuanmu itu adalah bagian dari agamamu. Maka lihatlah kamu ngambil pengetahuan dari mana. Itu nanti akan mempengaruhi agamamu. Ya, jadi jangan sampai kita mengambil referensi hidup kita itu dari sumber-sumber yang tidak valid dan tidak ilmiah. Pastikan semuanya syar'i, semuanya berasal dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah.